Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Kalian masih ingat nggak, sekitar 8 bulan yang lalu kami pernah membahas RAM dari PNY XLR8 atau Accelerate dibacanya yang RGB Edition. Nah sekarang PNY itu ngeluarin seri refresh-nya, yaitu ya masih sama sih namanya XLR8 Gaming juga, tapi dia desain heat spreader-nya sedikit berbeda, desain RGB-nya pun juga berbeda, dan warna heat spreader-nya tuh warnanya putih. Ini cocok ya buat teman-teman yang mau rakit PC dengan tema warna putih. Namun kayaknya sih kalau untuk chipsetnya ya, chip memorinya itu sepertinya masih sama dengan yang XLR8 yang sebelumnya. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. PNY Accelerate Epic X RGB Silver Cool Edition. Ya, ini adalah nama lengkap dari RAM yang sedang kita tes ini. Secara desain, seri Silver Cool ini hadir dengan tampilan yang cukup berbeda jika kita bandingin sama seri Epic X RGB sebelumnya. Untuk harganya, RAM ini dibanderol di kisaran harga Rp1.155.000 atau sama persis dengan seri yang lama, baik warna hitam ataupun warna putihnya. Sebelum teman-teman membeli sebuah RAM, pastikan RAM yang kalian gunakan cocok dengan motherboardnya. Kalian harus cek dulu ke website resmi Mobo yang kalian punya. Contoh, saya nih pakai Mobo Asus X570e Gaming Wi-Fi 2. Nah, di websitenya Asus ini ada list RAM apa saja yang sudah diverifikasi sehingga bisa digunakan di Mobonya. List RAM inilah yang disebut dengan QVL. Ketika kami search, ternyata Mobo ini sudah memverifikasi RAM PNY. Namun sayang, seri yang diverifikasi ini berbeda dengan RAM yang sedang kita tes ini. Namun, walau tidak tertera secara spesifik pada menu QVL, RAM ini bisa tetap berjalan dengan normal. Dan biasanya sih, di Mobo lain pun juga bakal normal-normal aja. Walau saya pribadi lebih menyarankan agar menggunakan RAM yang memang tertera dalam menu QVL pada Mobo yang kalian gunakan. Oke, walau tidak ada di menu QVL, tapi paling nggak ada RAM PNY lah ya yang masuk ke QVL-nya Asus, walau serinya berbeda. Dan di pengujian kami, RAM ini bisa berjalan dengan baik-baik aja. RAM yang kami tes ini punya spesifikasi di 2x8 GB dengan speed DDR4 3600. Untuk timingnya sendiri ada di 18, 20, 20, 40 di 1,35 volt. RAM yang bagus itu adalah RAM yang punya frekuensi tinggi, namun timingnya tetap ketat atau rendah. Dan RAM yang punya speed kenceng tapi timingnya ketat tentu harus punya IC memori yang bagus. Untuk melihat IC memori pada sebuah RAM, teman-teman mesti download dulu software yang bernama Typhoon Burner. Di software ini kita bisa melihat detail teknis dari RAM yang kita gunakan. Namun sayangnya, RAM PNY ini tidak memberikan info yang detail. Kita hanya bisa tahu IC memorinya aja dari Samsung, tapi kita tidak bisa tahu Samsungnya tuh tipe yang apa, karena penamaannya ini tuh udah di-rebrand oleh PNY. Untuk speed JEDEC-nya sendiri berada di DDR4 2133 single rank. Kemarin saya lagi ngumpul sama PC modifikator atau modder asal Bandung. Ternyata ada perspektif lain nih mengenai bagus atau tidaknya desain sebuah RAM dari kacamata seorang modder. Halo, saya Haris, saya PC modifikator asal Bandung. Nah, buat teman-teman yang hardware enthusiast yang kebetulan lagi cari memori, mungkin yang jadi bahan pertimbangan tuh dari segi kualitas IC memorinya seperti Samsung, Hynix, atau Micron mungkin. Nah, buat saya pribadi sebagai PC modifikator, ada hal lain yang bisa jadi pertimbangan dalam hal memilih memori. Salah satunya dari segi desain heat spreader-nya. Nah, teman-teman bisa kita lihat desain heat spreader dari memori PNY Accelerate ini. Dari segi heat spreader-nya terlihat cukup tipis ya. Coba kita ukur ketebalannya dengan menggunakan jangka sorong ini. Dan kita menemukan kalau ketebalannya cuma 0,6 mm. Bedalah halnya sama memori yang lain, kita ukur juga dari segi ketebalan. Dia mencapai 1,9 mm. Dari sini kita kelihatan kalau untuk ketebalan heat spreader si PNY Accelerate ini terhitung cukup tipis. Nah, apa sih pentingnya ketebalan heat spreader pada memori? Selain untuk menghantarkan panas secara optimal, buat kami para PC modifikator, ketebalan ini juga sangat berpengaruh dalam hal memodifikasi heat spreader tersebut.
Salah satu bentuk modifikasinya yaitu dengan melakukan engraving pada permukaan head spreader ini. Oke, sekarang kita akan coba tes sedikit RAM-nya. Namun sebelumnya, ini adalah spek PC yang kami gunakan. Di sini saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800X3D dan mombonya adalah Asus X570 ROG E-Gaming Wi-Fi 2. Tes yang kami lakukan adalah melakukan sedikit overclock pada memorinya. Tes overclock ini tentu tes yang standar pemula aja ya, karena saya pribadi bukanlah seorang overclocker profesional. Di sini kami mencoba untuk overclock melebihi profile XMP-nya. Seperti yang kita tahu, profile XMP pada RAM ini tuh berada di DDR4 3600 dengan timing di 18, 20, 20, 40, 1,35 volt. Nah, kami akan coba naikin frekuensinya ke DDR4 3800. Overclock RAM ini saya lakukan di menu BIOS. Saya ganti dulu profile XMP-nya ke manual overclocking. Lalu setting DRAM frekuensinya ke DDR4 3800. Jangan lupa juga untuk ubah FCLK-nya ke 1900 supaya bisa jalan 1:1. Kemudian kita setting timingnya. Timingnya di sini saya coba samain aja dengan timing di profile XMP-nya. Terakhir kita setting voltasenya di 1,35 volt. Settingan OC ini ternyata bisa berjalan stabil dan lolos pengujian yang kami lakukan. Namun sayang, kami tidak dapat settingan overclock yang lebih tinggi lagi. Tidak seperti seri EPIC X RGB yang lama yang bisa punya timing yang lebih ketat. Mungkin teman-teman yang lebih jago overclock bisa share settingan OC-nya di kolom komentar. Oh ya, berikut adalah hasil benchmarknya menggunakan software AIDA 64. Terakhir kita akan bahas nyala RGB-nya. Sama seperti EPIC X RGB yang lama, modul memori ini memiliki 8 buah lampu pada masing-masing sisinya, sehingga secara total terdapat 16 buah lampu dalam satu kuping modul memori. Sepencobaan kami, nyala RGB-nya ini bisa sinkron dan berjalan normal menggunakan software bawaan Mobo yaitu Asus Aura Sync. RAM PNY Accelerate versi Silver Cool ini bisa menjadi alternatif pilihan buat teman-teman yang memang butuh RAM dengan desain berwarna silver dan kekinian. Harga RAM ini juga lagi cukup menggiurkan, DDR4 3600 bisa kita dapetin di kisaran 1,1 jutaan rupiah aja. So, demikian video singkat kita kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel kami 11 Hardware, follow Instagram kami, join juga komunitas 11 Hardware di Facebook ataupun Discord. Semua linknya ada di menu deskripsi. Sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.